Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan kepada saya dari Bu Rahmadona Fitri Helmi, SAP MPM, yaitu dengan matkul Hukum Administrasi Negara tentang sumber-sumber hukum administrasi negara. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu perkenalkan nama saya Sabira Ramadhani dengan NIM 2304280 dan prodi Ilmu Administrasi Negara. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada daftar isi, yaitu mengenai tentang pengertian sumber hukum, sumber-sumber hukum administrasi negara dengan contoh kasusnya. Selanjutnya yaitu saya akan membahas pertama yaitu tentang pengertian sumber hukum. Yang pertama yaitu tentang pengertian sumber hukum. Pengertian sumber hukum secara ringkas merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan dan tempat kita dapat menemukan aturan tersebut. Pendek kata yaitu apabila hendak mencari ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum administrasi negara, tempat tersebut merupakan sumber hukum administrasi negara. Nah, itu dari pengertian dari sumber hukum. Selanjutnya yaitu tentang dari sumber-sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sumber formil dan juga sumber hukum dari material. Nah, di sini sumber pertama yaitu sumber hukum formil, yaitu lebih menekankan bentuk aturan hukum, sedangkan yang kedua itu sumber hukum material lebih menekankan faktor-faktor yang memengaruhi isi ketentuan hukum tersebut. Nah, yang pertama tadi yaitu sumber hukum formil, yaitu tersebut dapat berbentuk dari perundangan tertulis, jurisprudensi, kebiasaan, traktat, dan doktrin. Nah, yang pertama yaitu perundangan tertulis, yaitu merupakan sumber utama bagi ketentuan dalam hukum administrasi negara. Hal ini merupakan ketentuan yang bersifat positif dan mempunyai daya paksa yang paling kuat dibanding dengan sumber hukum lainnya. Sumber hukum perundangan ini tidak hanya merupakan produk di tingkat pusat, tetapi juga meliputi sumber hukum di tingkat daerah. Pada masing-masing perundangan baik di tingkat pusat maupun daerah diatur gradasi atau tingkatan keberadaannya. Hal ini untuk menentukan tingkat keberlakuan dari perundangan dan juga agar terjadi satu susunan hukum nasional. Baik, yang kedua yaitu tentang yaitu tentang jurisprudensi. Pada dasarnya merupakan putusan dari hakim-hakim tata usaha negara yang terdahulu dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian oleh hakim yang lain digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum untuk memutus suatu perkara yang sama. Nah, yang ketiga yaitu tentang kebiasaan atau konvensi. Hukum modern yang berkembang dalam ketentuan normatif ternyata tidak cukup untuk mengakomodasi segala perkembangan yang dikebutuhan dalam praktik. Oleh karena itu, kehidupan administrasi negara secara alamiah secara berusaha memenuhi kebutuhan sendiri. Salah satu pemenuhan terhadap pengaturan dalam kehidupan administrasi negara sehari-hari adalah timbulnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik keseharian. Nah, yang keempat yaitu traktat. Hukum administrasi negara juga tidak lagi sekedar tentang hal sifat nasional ataupun lokal, akan tetapi luas cakup, yaitu tentang berkaitan dengan satu negara dengan negara yang lain. Nah, untuk itu, salah satu sumber hukum dalam hukum administrasi negara saat ini adalah traktat, yakni perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih yang mengatur sesuatu hal. Nah, yang terakhir di sini yaitu doktrin. Salah satu sumber dari hukum administrasi negara yang sangat berkembang saat ini yaitu adalah doktrin, yakni pendapat para ahli hukum termuka yang digunakan oleh para hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan suatu perkara yang sedang ditanganinya. Karena itu, dapat dikatakan bahwa doktrin tersebut dapat menjadi sumber hukum sesungguhnya melalui jurisprudensi.
Nah, penjelasan yang kedua yaitu sumber hukum dari material. Nah, di sini sumber hukum material ada 3, yaitu sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan filosofis. Nah, di sini sumber hukum historis atau faktor sejarah dapat menjadi sumber hukum material dalam arti ikut berpengaruh atas penentuan materi aturan hukum dalam hukum administrasi negara dari sudut sejarah. Nah, ada 2 jenis sumber hukum historis, yaitu undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat. Yang kedua itu dokumen dan surat-surat keterangan hanya bersifat mengenalkan hukum yang berlaku di masa lampau. Nah, yang kedua yaitu sumber hukum sosiologis. Dari sudut sosiologis, sumber hukum materi ini adalah seluruh masyarakat. Sudut ini menyoroti lembaga-lembaga sosial sehingga dapat diketahui apakah yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga-lembaga itu. Dari pengetahuan tersebutlah dapat dibuatkan materi hukum yang sesuai dengan kenyataan sosiologisnya. Bisa dikatakan bahwa faktor-faktor sosial dan masyarakat dapat mengaruhi isi hukum positif. Faktor tersebut bisa meliputi pandangan ekonomis, pandangan agamais, dan psikologis. Yang terakhir yaitu sumber hukum filosofis, yaitu terdapat 2, yaitu ada sebagai ukuran atau sumber untuk menentukan bahwa sesuatu bersifat adil. Yang kedua itu sebagai faktor-faktor yang mendorong seorang untuk menaati kewajiban terhadap hukum. Hukum ini diciptakan agar ditaati, oleh sebab itu semua faktor yang dapat mendorong seseorang untuk taat kepada hukum harus diperhatikan dan dalam perbuatan aturan hukum positif. Yang kata lain yaitu sumber hukum filosofi mengandung makna agar hukum sebagai kaidah berlaku memuat nilai-nilai positif tersebut. Ketiga yaitu contoh kasus dari sumber hukum administrasi negara itu tentang Lapindo Brantas Inc. melakukan pengeboran gas melalui perusahaan kontraktor pengeboran PT Medici Citra Nusantara yang merupakan perusahaan afiliasi Bakri Group. Kontrak itu diperoleh Medici dengan tender dari Lapindo Brantas Inc. senilai 24 juta US dollar. Namun dalam hal perjanjiannya telah terjadi kesimpangsiuran prosedur di mana ada beberapa tingkatan izin yang dimiliki oleh Lapindo, yaitu hak konsensi eksplorasi Lapindo diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Badan Pengelola Minyak dan Gas, sementara izin konsensinya diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan izin kegiatan aktivitas dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Yang selanjutnya itu ada lembaga yang mempunyai wewenang menangani pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan, yaitu ada 2 tingkat, lembaga yang mengelola lingkungan hidup di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah. Nah, di sini sebagai contoh koordinatifnya wewenang MENKLH dapat terlihat dalam teknis kawasan industri. Dalam hal ini ditegaskan kewajiban dari perusahaan kawasan industri yang seantara lain ditentukan keharusan membuat analisis dampak lingkungan dan membangun fasilitas pengelolaan limbah industri. Nah, sehubungan dengan ini, meskipun izin pendirian perusahaan industri berada di tangan Menteri Perindustrian, namun dengan adanya kewajiban seperti yang disebutkan di atas, paling tidak Menteri Perindustrian mengadakan koordinasi dengan MENKLH. Demikian pula dalam hal perusahaan kawasan industri yang berlokasi daerah membutuhkan lahan atau tanah yang luas, maka penetapan letak kawasan industri menjadi wewenang gubernur selaku pengelolaan daerah. Dalam kasus luapan lumpur Lapindo adalah salah satu contoh kebijakan pembangunan yang dalam implementasinya telah terjadi pergeseran orientasi, yaitu kebijakan pembangunan yang cenderung mengabaikan faktor kelestarian lingkungan atau suatu kebijakan yang tidak memasukkan faktor lingkungan sebagai hal yang mutlak untuk dipertimbangkan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaannya. Salah satu contoh yaitu adalah tidak ditepatnya kebijakan lingkungan yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan sebelum satu perusahaan mendapatkan izin untuk melakukan usahanya. Pertimbangan kebijakan lingkungan tersebut antara lain itu jarak rumah
pemerintah yang berwenang memberikan surat izin pada suatu industri harus berdasarkan pada asas-asas untuk pemerintahan yang layak, yaitu harus sesuai dengan atas kebijaksanaan, atas kecermatan, atas penyelenggaraan kepentingan umum, dan asas keseimbangan. Apabila pemerintah bertentangan dengan asas-asas ini, maka dapat menimbulkan kerugian terutama terhadap masyarakat dan lingkungan. Dapat kita lihat pada contoh kasus di atas kasus ini di mana pemerintah tidak cermat dan bijaksana mengeluarkan surat perizinan pada PT Lapindo pemerintah. Dalam mengeluarkan izin di sini tidak melakukan peninjauan terlebih dahulu terhadap perindustrian yang dibuat oleh PT Lapindo, sementara AMDAL menentukan adanya syarat-syarat suatu perindustrian layak untuk beroperasi, tetapi pemerintah tidak menghiraukan syarat-syarat ini. Jadi pemerintah dalam hal ini telah melanggar atas penyelenggaraan kepentingan umum yang tidak melihat pada masyarakat. Dalam kasus ini yang dirugikan adalah masyarakat karena tidak jalannya pemerintah dengan asas pemerintahan yang layak. Semua dampak dari PT Lapindo ini mengarah pada masyarakat seperti terendamnya pemukiman penduduk, pencemaran lingkungan dan sebagainya. Tapi pemerintah malah dinilai lepas tangan dan tidak bertanggung jawab atas kasus ini. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.